Hai Sagitarius, selamat datang di bacaan update untuk bulan Oktober 2024. Ini adalah bacaan yang bersifat umum, artinya tidak akan mungkin cocok 100% untuk Sagitarius. Ambil saja yang bermanfaat untukmu ya. Oke, bulan Oktober kamu akan mendapatkan banyak bimbingan. Pay attention, perhatikan kalau ada tanda atau ada tuntunan ya. Mungkin tuntunan ini bisa berupa tiba-tiba kamu ingin membaca sebuah buku, atau kamu mendengar orang mengatakan sesuatu yang ternyata itu adalah sesuatu yang kamu cari jawabannya. Jadi tuntunan ini bisa berupa apa saja. Mungkin kamu yang sudah terbiasa bermeditasi mungkin akan mendapat petunjuk juga ya, entah itu berupa visi, atau tiba-tiba aja kamu ingin melakukan sesuatu yang tidak kamu pikirkan sebelumnya ya. Ini karena kamu memang sedang dituntun, sedang diberkati ya. Jadi jika saat ini pun kamu mungkin bingung untuk memilih atau menentukan langkah, mau pergi kemana atau mau memilih apa, ingat selalu untuk memohon bimbingan ilahi ya, untuk memohon petunjuk dari Tuhan, karena dengan mengandalkan petunjuk dari Tuhan maka ya kita akan bisa melakukan sesuatu atau memilih sesuatu yang lebih baik untuk dirimu, dan itu selaras dengan kehendak Tuhan ya. Kamu mungkin juga harus memilih ya. Ada beberapa hal yang harus kamu pilih, artinya kamu harus menentukan pilihan yang paling pas untuk kamu. Dan pilihan ini mungkin adalah berpengaruh untuk kehidupan kamu bukan hanya di bulan Oktober, tetapi juga untuk di bulan-bulan yang lain, untuk mungkin di sepanjang sisa tahun ya. Mungkin berkenaan dengan pekerjaan, atau dengan mungkin memilih rumah, atau kamu memiliki rencana untuk membeli kendaraan baru mungkin ya, atau sekedar ingin membeli baju atau apapun itu. Artinya intinya kamu dihadapkan pada beberapa pilihan. Hanya di sini kamu diminta untuk bijaksana dan memilih yang terbaik. That's why ada divine guidance di depan, ada tuntunan ilahi. Jadi hindarkan panic buying ya, hindarkan membeli karena mungkin tertarik dengan diskon ya. Kalaupun membeli di saat diskon pun mungkin kamu bisa membeli barang-barang yang memang benar-benar kamu butuhkan ya. Ya misalnya seperti itu. Jadi mungkin saat ini memang ada hal yang harus kamu pilih, dan itu membutuhkan bimbingan Tuhan supaya kamu bisa memilih yang terbaik. Nah, ada potensi terjadi konflik atau terjadi adu pendapat atau perbedaan pendapat gitu ya. Jadi mungkin dalam sebuah rapat, atau kamu di keluarga mungkin ya ada perbedaan pendapat kamu dengan anggota keluarga yang lain. Nah, ini memang bisa berpotensi memicu konflik. Jadi hati-hati, jangan terseret terlalu jauh ke konfliknya. Coba dengan kepala dingin ya. That's why ada divine guidance di depan, ada tuntunan ilahi, karena memang kamu sangat membutuhkan ini untuk menyelesaikan beberapa tantangan, itu termasuk menyelesaikan konflik ini ya. Sebisa mungkin kalau bisa jauhi konfliknya, atau kamu hanya menjadi pengamat saja di luar ya. Jangan terseret
pada konflik yang terlalu dalam gitu, karena itu akan menghabiskan energi kamu. Itu bisa membuat kamu stres, tegang, dan ini akan mempengaruhi juga hal-hal lain dalam hidupmu ya. Mungkin kamu bisa salah membuat keputusan ya. Jadi hindarkan memilih atau membuat keputusan dalam kondisi emosi. Kamu harus adem dulu, harus hubungkan diri dengan ilahi supaya mendapatkan tuntunan Tuhan ya. Nah, kamu perlu rileks nih sepertinya, karena bulan Oktober mungkin akan banyak ketegangan ya. Jadi kamu perlu rileks, perlu untuk belajar santai. Santai itu bukan bermalas-malasan ya, tapi lebih pada memperlambat saja, memperlambat supaya kamu bisa lebih menikmati hidup. Jadi misalnya setiap hari kamu sudah disibukkan dengan pekerjaan kantor ya, ambil waktu ya, mungkin hanya beberapa jam seminggu atau 1 jam sehari untuk kamu benar-benar off dari misalnya ya, matikan notifikasi sosial media gitu ya, dan benar-benar menikmati santai. Bisa minum teh, bisa jalan-jalan di taman ya, apapun yang tidak harus mengeluarkan uang gitu ya. Nah, mungkin juga kamu bisa saja kamu mendapatkan healing di sini adalah bukan sesuatu yang artinya kamu harus belanja atau makan untuk memuaskan atau mengobati stres kamu, tidak, tetapi lebih kepada mungkin hal-hal yang sifatnya alami ya, hal yang sifatnya natural, terhubung dengan alam. Misalnya kamu pergi ke pantai atau ke gunung ya, untuk lebih mendapatkan manfaat dari alam, karena mungkin kok adanya konflik dan banyaknya hal yang harus kamu putuskan ini membuat syaraf kamu dan otot dan otak kamu mungkin tegang ya. Nah, kamu perlu mengendurkan dulu ketegangannya dengan ya, pergilah kalau memungkinkan ke pantai atau ke gunung untuk bersantai, atau mungkin bisa di rumah saja, tetapi dengan menciptakan suasana atau atmosfer di rumah itu yang nyaman ya, style musik yang lembut. Mungkin kamu bisa yoga atau meditasi. Hindarkan untuk sementara menonton atau mendengarkan konten-konten yang mungkin malah akan membuat kamu semakin stres ya. Jadi ini kamu perlukan untuk keseimbangan hidup. Oke? Semoga ini bermanfaat untukmu. Kalau kamu suka bacaan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Sampai jumpa lagi.